Namanya ketua grup semangat. Mantap. Enggak semangat nanti diketawain orang lah. Enggak sesuai namanya Pak ya. Iya, gimana ketua grup semangat tapi ketuanya loyo. Semangat. Ya Bu ya. Ya kan Bu? Iya, Ya, Pak, betul, selamat benar. beribadah Pak. Ibu ini di Medannya. Iya Pak, kita di Medan Pak. Ibu Helena. Iya, Yang di Medan juga Pak. Kita di Medan Tionghoa juga. Halo juga Pak sama. Daniel Yan. Yang itu Tionghoa kan? Iya, iya. Oh sama. Ya sama-sama dari Tiongkok kita. Sisi. Ah, Sisi. Wo ini. Mau lihat. Wah. Kalau ini mukanya dibuka semua dong ya, biar kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memang orang Mor yang laki-lakinya ganteng-ganteng semua, yang wanitanya cantik-cantik semua. Haleluya. Iya, Pak Polta itu malah Haleluya. ganteng itu, Pak Emmanuel Jega lagi. Ya Bapak Shalom, Bapak Emmanuel Vega. Ya. Bapak juga nih luar biasa, selalu setia hadir. Wah ini setia nih Pak. Ini semangat 2 ya Pak ya judulnya ya. Semangat 2 Emmanuel Vega gitu ya Pak ya. Oh iya ada semangat 2-nya ya. Iya. Puji Tuhan Pak Manuel, penyemangat kita di Mor Medan. Ya betul Pak. Ya, mantap. Bapak penyemangat. Mantap. Ada juga Halo. Narobos. Halo Ibu. Bapak Ibu. Medan. Shalom. Semangat ya. Wah, di Bandung luar biasa ya. Bandung di Iya, Pak Andri. Tia juga ini semangat ya Bu ya judulnya. Ih, luar biasa. Bapak Hedi juga Shala, Pak Rias. Ya Pak ya. Ya, Shalom Pak Hendrik Sembiring. Ya, shalom. Bapak Denny, Shalom Pak. Ya, Pak Andarias Yusuf, boleh dibuka videonya Pak Andarias Yusuf. Waduh. Pak Yusuf, itu Pak Yusuf. Beribadah Mor pada siang hari ini yang beribadah onsite bersama kita di JW Marriott, juga Bapak Ibu yang beribadah secara online via Zoom. Shalom. Ada sukacita di siang hari ini. Haleluya. Berapa banyak saudara yang antusias yang di Zoom, mari lambaikan tangannya yang di tempat ini, katakan haleluya. Saya jemput Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita mulai dengan doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup, Bapa dan sahabat kami, Tuhan Allah kami, Allah semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi. Siang hari ini kami mengkhususkan waktu ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Allah turun di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Yang sakit siang hari ini Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat saat ini Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan menjamah setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun saudari kami yang Zoom. Tuhan hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Sipahutan. Kiranya hikmat Tuhan turun di tengah-tengah kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, bergirang, meninggi-ninggikan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Yang siap beribadah sama-sama kita katakan. Mari lambaikan tangannya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu.
Berapa banyak saudara yang rindu bersuka bergirang dengan kenapa kekuatan kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari goyangkan sedikit badannya Bapak Ibu. Lenturkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Pujilah Tuhan di bait kudusnya. Pujilah Tuhan atas kebesarannya. Ibadah online, mari bertepuk tangan di tempatnya masing-masing. Tuhan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama, ku akan bersuka karena kebaikan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari lihat kiri kanannya, berikan senyuman. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan di atas kepala. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan haleluya, dan hatiku bersuka. Mari Bapak Ibu saja nyanyikan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap. Mari Bapak Ibu nyanyikan. Yang di Zoom juga mari sama-sama bertepuk tangan puji. Sama-sama lagi ya. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, mari elulukan Tuhan kita lebih dari Tuhan. Hati kami hanya rindu menyembah-Mu, melimpah dengan ucapan syukur di hati kami siang hari ini Tuhan. Kami mau pandang keindahan-Mu Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami.
puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa berkumpul muji Tuhan melalui ibadah more ini. Pada kesempatan ini kami sambut Bapak Ibu yang saat ini beribadah secara onsite maupun secara online di Zoom. Kiranya Bapak Ibu bisa senantiasa bergabung bersama kita, karena kami sampaikan bahwa ibadah more ini senantiasa dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 12, dan kami mengharapkan supaya Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman ataupun rekan-rekan kerja yang ada di kantor masing-masing. Kedua, bagi Bapak Ibu yang berbeban untuk memberikan pada hari ini persembahan, bisa mengambil yang tersedia, termasuk kantak yang tersedia di depan dan di belakang. Baik, mari sama-sama kita akan berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa berkumpul untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyertai kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Sehingga pada hari ini Bapak, kami bisa datang dengan hati yang senantiasa bersyukur karena melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan untuk setiap kami. Bapak, mari Tuhan Kau urapi setiap kami, karena urapan-Mu yang akan membuat kami mengerti Bapak apa maksud rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, Bapak Pendeta Arnold Sipahutar. Tuhan, mari Bapak Engkau urapi hamba-Mu ini. Biarlah setiap firman-Mu di tempat ini Bapak, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami, sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk melewati tantangan masalah yang ada di depan kami. Itu apa Tuhan, kami butuh berkat Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu terus mengalir ke setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, sehingga di mana saja kami berada Bapa, Tuhan ada di situ dan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kami akan melihat Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan berhasil di mana saja dia berada Bapa. Bahkan Tuhan memberkati usaha pekerjaan di mana dia bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan senantiasa ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa merubahkan keadaan yang tidak baik, setiap penyakit, setiap pandemi yang ada di bangsa ini. Kalau Tuhan ada di sini, kami percaya itu semua akan terlewati dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, Engkau berkati para pemimpin kami, untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, semua petinggi Polri dari pusat hingga daerah. Mari Tuhan Engkau berkati, urapi Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin kami membawa bangsa ini lebih dekat dengan Tuhan dan Tuhan. Terima syukur untuk kota kami di mana kami tinggal. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan hadir di kota kami, dan setiap kami yang ada di kota ini merasakan bahwa Tuhan senantiasa memberkati kota ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha, setiap staf karyawan yang hadir pada hari ini dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan menjadikan semuanya berhasil, menjadikan kepala bukan menjadi ekor, terus mengangkat naik dan tidak pernah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Biarlah setiap kami mengalami lawatan Tuhan di dalam ibadah ini, karena Tuhanlah satu-satunya yang sumber
kekuatan kami, yang mampu merubahkan kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa mendengarkan Tuhan dan sujud di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang siap, sama-sama kita katakan. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kami boleh hadir di kebaktian MOR ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti melalui Zoom. Biarlah Bapa, waktu yang indah ini yang Kau berikan bagi kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, biar kami semua boleh mendapatkan urapan dan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Salam saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, puji Tuhan. Kita akan membahas sedikit, tema kita pada hari ini adalah kemenangan dalam bekerja. Kenapa kita memilih tema pada siang hari ini? Karena kami percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bekerja maupun bisnismen. Mudah-mudahan tema ini dapat menguatkan kita pada siang hari ini. Ada dua kata kunci yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu untuk apa kita bekerja dan mengapa kita harus bekerja. Jadi jika ada seorang mungkin calon yang mau bekerja, pada saat dia mau melamar pekerjaan, atau ada seorang yang udah bekerja, pada pagi hari dia mempersiapkan dirinya untuk bekerja, atau seseorang yang mungkin sudah bekerja di dalam kegiatan sehari-hari. Apakah pernah terpikir dalam pikirannya kedua kata kunci ini? Apakah pernah terlintas atau dia merenungkan kedua kata kunci ini? Mari kita lanjutkan. Untuk apa? Karena dari awal manusia diciptakan sudah diberi tugas untuk bekerja. Kita bisa lihat di Kejadian 2:15. Jika ada yang membawa Alkitab, boleh dibaca Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi 5 hari lamanya Tuhan bekerja, menciptakan seluruh alam semesta
Dan kemudian pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dan Dia memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut, untuk mengelola dari semua yang pernah diciptakannya. Jadi kita tahu saudara-saudara bahwa pengusaha pertama kali di dunia ini adalah Adam dan Hawa, karena mereka ditugasi oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ya, bekerja adalah cara Allah untuk memelihara hidup manusia. Kadang-kadang kita belum menyadarin kenapa kita bekerja setiap hari, untuk apa kita bekerja, karena cara Allah adalah untuk memelihara hidup manusia. Jika kita bekerja, hidup kita akan terpelihara. Kita menabur, kita akan menuai. Kita bisa baca di Mazmur 104 ayat 23, Mazmur 104 ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Pemazmur mengatakan di sini bahwa manusia itu harus bekerja sepanjang hari. Dan bisa kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 22a. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Jadi kalau kita bekerja, bahagian kita adalah berbahagia. Timothy Keller dalam bukunya Every Good Endeavor menyatakan bahwa rancangan Tuhan tentang manusia yang harus bekerja di dalam bekerja telah diberikan mulai dari awal penciptaan, dan sesungguhnya adalah suatu sukacita dan anugerah jika kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus menyukuri setiap saat, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, bahwa kalau kita bekerja, berarti kita adalah untuk melayani Allah. Kemampuan kita dalam bekerja tidak berbicara tentang fasilitas yang kita miliki, atau tubuh kita yang lengkap, yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Bisa melihat saudara-saudara sekalian bagaimana disabilitas bisa berproduktif, bisa produktif kerja. Apalagi kita yang tubuhnya lengkap, kita harus lebih produktif lagi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang kita punyai, dengan kesehatan yang kita miliki, kita harus bekerja dengan lebih baik setiap hari. Kita akan lanjutkan, bekerja adalah hukum dan siklus bumi yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi saudara-saudara sekalian, selama kita melihat masih ada siklus dingin, panas, kemarau dan hujan, kita wajib bekerja. Kita wajib menabur. Itu adalah perintah Tuhan, supaya sewaktunya nanti kita bisa menuai. Dengan bekerja kita akan patuh akan hukum dan siklus bumi. Kita tahu bukan, kalau kita tidak mentaati hukum, kita akan dihukum. Apa yang diperoleh dalam bekerja? Saya ambil beberapa contoh apa yang kita peroleh dalam bekerja, hasil atau gaji. Yang pertama, jika kita mendapatkan hasil atau gaji, maka kita bisa membeli makanan, minuman, bisa beli rumah, kendaraan, atau bisa bersenang-senang. Kemudian kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru, dan tentu kita akan memperoleh peningkatan produktivitas kalau kita bekerja. Pergi ke tempat-tempat yang baru, belajar menyelesaikan masalah,
Dan kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan kepuasan hidup atau jiwa kita. Namun saudara-saudara, apabila kita mendapatkan persoalan atau hal-hal yang tidak baik, apakah kita boleh bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana dengan poin-poin yang contoh-contoh di atas? Pengalaman baru. Kalau kita punya masalah, tentu kita akan punya pengalaman yang baru. Makanya tadi itu ada saya buat warna merah. Dari contoh-contoh di atas, kalau kita punya masalah, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan tentunya dengan pengalaman baru dari masalah kita bisa mendapatkan produktivitas, dan kita bisa belajar banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita bisa lihat di Ibrani 12 ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi, saudara-saudara, di dalam kita bekerja, belum tentu semuanya mulus. Pasti ada kerikil-kerikil, tapi percayalah bahwa kerikil-kerikil yang kita terima itu akan membuat kita lebih dewasa dan kita semakin kuat. Kita bisa lihat di sini di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 3. Segala yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga kita lihat di sini bahwa segala perkara, bukan satu atau dua perkara yang dapat kita tanggung kalau kita berserah kepada Tuhan. Karena kalau kita berserah kepada Tuhan, sesuai Filipi 4 ayat 13, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Juga di 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saudara-saudara, jika kita mengalami pencobaan, jangan anggap ini suatu hukuman dari Tuhan. Itu adalah hal-hal yang biasa. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat itu saudara-saudara, kita jangan menyerah walaupun ada masalah. Kita tidak pernah dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam bekerja, Ia akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya dan kita akan menang. Saya memberi contoh cerita dari Raja Daud yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu cerita Raja Daud, di mana Daud sewaktu masih muda merupakan seorang gembala kambing domba. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan atau keahlian apa-apa. Dia cuma bisa mengembalakan kambing domba, dan salah satu kelebihannya adalah dia bisa bertarung dengan binatang buas untuk mengembalakan kambing domba. Itu aja kekuatannya, lain tidak ada. Sewaktu bangsa Filistin berperang melawan bangsa Israel, dia melihat bahwa di pihak Filistin ada Goliat, yang kita tahu raksasa, yang pahlawan, merupakan pahlawan dari orang Filistin. Daud ingin membantu bangsa Israel, tapi dia tahu kalau kekuatannya. Yang dia lihat adalah kekuatan Allah. Dia tahu Allah itu kuat, melebihi masalah yang ada di bangsa Israel. Dan inilah kelebihan dari Daud, bahwa sebelum dia bergerak, dia bertanya kepada Tuhan. Dia menyertakan Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan, bolehkah aku berperang melawan Goliat? Dan Tuhan memberi sinyal kepada dia bahwa dia boleh berperang dan dia akan menang dengan cara yang diberikan Tuhan kepada Daud. Dan kita tahu bahwa akhirnya Daud menang melawan Goliat, dan cara-cara tersebut tetap dipergunakan Raja Daud sewaktu dia menjadi raja. Sewaktu dia menjadi raja, kalau dia mau melakukan segala sesuatu, mau berperang atau punya rencana, dia mengikut sertakan Tuhan dalam semua rencananya. Dan dia selalu menang besar. Saul pernah menang, tapi kita lihat bahwa kemenangan Saul tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemenangan dari Raja Daud. Karena dia mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana dan
pekerjaannya. Di Amsal 14 ayat 23 kita tambahkan satu ayat, bahwa dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi saudara-saudara, kita harus banyak bekerja dan mengurangin teori-teori atau berkata-kata. Kalau kita memang punya sifat suka berkata-kata, keluarkanlah kata-kata itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Terus tadi ada dua kata kunci, satu untuk apa, kedua mengapa kita harus bekerja. Kita akan bahas di sini. Karena manusia harus mengikuti teladan Allah. Mengapa kita harus bekerja? Itu ada teladan daripada Allah. Kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kalau Allah sudah memberikan teladan kepada kita untuk bekerja, maka kita harus mengikuti teladan tersebut. Jadi kita harus punya mindset yang benar dalam bekerja, untuk apa bekerja dan mengapa kita bekerja. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya di Yohanes 5 ayat 17. Ini tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Tuhan Yesus mengikuti teladan Allah Bapa yang bekerja, makanya dia bekerja. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan tersebut kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dijumpainya, supaya mereka bekerja dan melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Di 1 Korintus 3 ayat 9 juga dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini adalah yang disampaikan oleh Paulus saat ada di Korintus, bahwa dia menyampaikan kepada semua orang-orang yang dijumpainya, bahwa kalau kita bekerja, libatkanlah Allah dalam pekerjaan kita, karena kita adalah kawan sekerja Allah. Bagaimana kita menyikapin segala sesuatu dalam pekerjaan kita? Pertama-tama tetaplah mengucap syukur, karena itu adalah kekuatan kita. Upayakan dalam setiap waktu, setiap hari, bukan hanya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan tidak baik juga kita harus mengucap syukur. Kemudian kita lihat di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita tahu bahwa Allah juga saat menciptakan seluruh alam semesta dan manusia, dia bersyukur bahwa apa yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Itu juga yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita. Setelah kita bekerja sepanjang hari, atau sepanjang seminggu, khususnya seperti ini hari Jumat, ada mungkin yang hari Jumat sudah selesai bekerja, ada juga yang Sabtu. Kita ucapkan syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini. Kemudian kita menghitung berkat-berkat yang telah kita terima. Bagaimana berkat sepanjang hari ini, bagaimana berkat sepanjang minggu ini, atau di akhir bulan. Bagaimana berkat-berkat Tuhan yang kita terima sepanjang bulan ini. Coba kita hitung. Kita bandingkan dengan hal-hal atau masalah-masalah yang kita terima. Pasti saya percaya saudara-saudara, berkat Tuhan lebih besar kita terima. Seperti kita bernafas, kalau Tuhan ngasih charge sama kita Rp1 aja di hidung kita, seorang anak umur 12 tahun, dia harus bayar sekitar 180 juta kalau Rp1 saja setelah dia umur 12 tahun. Belum lagi harus biaya air, matahari untuk penerangan. Kalau kita hitung-hitung, berkat Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga, berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita tahu saudara-saudara bahwa pemerintah kita beberapa tahun yang lalu ada memberi slogan kepada kita, kerja, kerja, kerja.
Itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kerja, kerja, kerja. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, kita harus kerja. Tapi kita harus menyandingkan dengan berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena tidak selamanya kita bekerja itu mulus-mulus saja. Pasti ada masalah-masalah yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun Allah yang berkuasa berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung semua beban yang kita rasakan dan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, saya mau bersaksi sedikit. Sekitar 20 tahun yang lalu saya bekerja di suatu perusahaan BUMN dan saya menjadi sekretaris pribadi dari seorang direktur utama. Banyak hal yang saya kerjakan, selama bertahun-tahun saya bekerja. Suatu waktu, salah seorang direksi yang di bawah direktur utama ini memberikan tugas kepada saya. Karena direksi ada beberapa dan semua itu bermuara kepada saya harus menyelesaikannya semua. Kapasitas dan kemampuan saya tentu terbatas. Jadi, salah seorang direksi memanggil saya, dan dia menyampaikan melalui sekretarisnya bahwa dia sangat marah. Di ruangan tersebut dia marah-marah kepada saya. Kenapa pekerjaan yang diberikan kemarin tidak selesai pada hari ini? Dan dia, sang sekretaris, menelepon saya, Pak Arnold, naik tuh ke atas. Itu Bapak udah ngamuk, udah marah-marah kepada Anda. Terus saya siapkan pekerjaan saya naik ke ruangan, ke lantai direksi. Sebelum masuk, saya tahu kelemahan saya tahu kekurangan saya masuk ke kamar mandi. Karena saya mau berdoa, nggak tahu mau di mana. Di ruangan saya banyak orang. Di ruangan tersebut memang di ruangan direksi tidak banyak orang. Tapi nggak mungkin saya berdoa di tempat itu. Dan saya masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, mohon Tuhan melembutkan hati direktur tersebut. Kemudian saya keluar dari kamar mandi, hati saya masih belum enak ini, perasaan saya masih galau. Masuk lagi saya ke kamar mandi, masuk lagi berdoa lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Terus saya keluar, baru beberapa langkah saya keluar dari kamar mandi, perasaan saya masih belum tenang, masih belum enak. Masuk lagi saya ke kamar mandi, berdoa lagi sekali lagi. 3 kali saya berdoa, pas keluar saya udah merasa enak. Mungkin Roh Kudus sudah menuntun saya masuklah ke ruangan direksi tersebut. Melapor ke sekretaris, saya sampaikan saya mau jumpa Bapak tersebut. Setelah saya masuk ke dalam, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia menyambut saya dengan gembira. Pak Arnold, apa kabar? Dari mana aja lu? Ngomongnya juga seperti seorang sahabat. Saya luar biasa terkejut. Yang tadinya katanya marah-marah dari pagi, ketemu saya malah kebalikan yang terjadi. Sesuatu yang indah terjadi. Saya jelaskan pekerjaan saya kepada dia, saya jelaskan keterbatasan saya, dan dia mengerti. Dia bilang, oke lah, kerjainlah. Saya mau ketemu menteri sebenarnya besok, tapi tiba-tiba jadwalnya berubah jadi minggu depan. Tolong disiapin, dan malah dia mengajak saya untuk mendampingi dia pada saat bertemu dengan menteri. Luar biasa. Jadi dalam setiap permasalahan kita, libatkanlah Tuhan, minta Tuhan masuk dalam pekerjaan kita. Pasti Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Saya bahas satu buku lagi ini dari Robert Banks. Ini buku yang bagus, God the Worker. Robert Banks ini banyak menciptakan buku-buku yang bagus bagi orang-orang yang bekerja. Dia mengeksplorasi ada 16 perbandingan Alkitabiah yang disarikan dari pekerjaan manusia untuk menggambarkan kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, ada 12 latar belakang pekerjaan dia evaluasi bagaimana ini dengan Alkitab. Dan apa kesimpulan oleh beliau? Robert Banks menyatakan, Alkitab sebagai buku panduan dan sumber wawasan yang benar-benar segar, tetapi secara paradoks, setua buku itu sendiri. Kita tahu Alkitab adalah buku yang sangat tua, dan dia menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini
tetap sesuai dengan Alkitab. Jadi apabila kita punya buku-buku motivator, kita sesuaikan dengan Alkitab. Banyak hal-hal di dalam buku motivator itu diambil dari ayat-ayat di Alkitab. Dan kemudian dari buku tersebut kita bisa melihat apa makna semua hal di atas bagi kita. Bekerja adalah hakikat manusia, ini nanti bisa kita ambil hikmahnya. Manusia adalah mitra sekerja Allah, dan Allah tidak membeda-bedakan pekerjaan. Kesempurnaan karya Allah dalam Kristus adalah teladan bagi kita. Orang Kristen bekerja dalam dan bagi kerajaan Allah. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Mintalah selalu Roh Kudus dalam setiap aktivitas kita, baik itu di dalam pekerjaan maupun dalam perjalanan kita. Karena kita tidak tahu si jahat itu akan kapan datang menyerang kita. Kemudian Allah dan manusia bekerja di dunia. Dunia kerja adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, intinya kita bekerja karena perintah Allah. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dalam setiap waktu dalam pekerjaanmu. Ingatlah Allah, minta masuk setiap waktu, khususnya waktu kita punya masalah. Jangan kita merasa kita punya kekuatan. Banyak orang yang mungkin dia punya harta, punya koneksi, punya pengalaman, merasa dirinya kuat. Tapi suatu saat dia akan terbentur, dia akan jatuh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita pasti akan berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kita, saudara-saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur di siang hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang baik. Di waktu yang singkat ini, kami boleh mendengar rahasia dari firman-Mu. Apa yang Engkau minta bagi kami dalam bekerja? Bahwa kami harus menyiapkan hati dan pikiran kami, harus mengingat Engkau, mengundang Engkau masuk dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, di ruangan ini, juga yang mengikuti melalui Zoom. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, beri mereka kekuatan, angkat mereka Bapak, semakin naik. Apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh berhasil. Karena kami tahu, Engkau menyediakan keberhasilan itu bagi kami, sejak kami masih dalam kandungan ibu kami. Kami pasti berhasil. Ajar kami mengambil keberhasilan itu untuk kami pergunakan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas kami. Kami tahu kami akan berkemenangan. Biar Roh Kudus yang menuntun kami. Damai sejahtera-Mu hadir Bapa, buat kami yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti melalui Zoom. Biar berkat-Mu melimpah bagi semua yang bekerja, bagi pengusaha-pengusaha, bagi bisnismen, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas orang-orang sekitar kami, atas pimpinan-pimpinan di perusahaan kami. Berkati perusahaan kami tempat bekerja, berkati juga perusahaan yang kami pimpin Tuhan. Biarlah Bapa, dengan mengikut sertakan Engkau dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, kami akan melihat berkat dari surga turun atas kami. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan berkemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan Engkau dimuliakan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, angkat hati dan tangan kita surga. Terimalah berkat dari surga, dari Bapa yang baik, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir beribadah onsite maupun Bapak Ibu yang beribadah secara online di Zoom. Kami menginformasikan bahwa persembahan Bapak Ibu boleh disampaikan di kotak-kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar, dan juga Bapak Ibu yang beribadah secara online boleh menyampaikannya melalui QR Code yang telah ditayangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom. Sampai ketemu Bapak Ibu di ibadah online berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang bisa beribadah onsite, ditunggu kedatangannya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Dian, terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bagi yang menyampaikan persembahan boleh melalui scan barcode kita berikan ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Danielian. Baik Kak Siska. PT Indofood, Terima kasih Bu Ebenezer, Bu Eta, Pak Ebenezer. Terima kasih Indofood, Pak Hendrik Gunawan, Pak Di dan Pak Danielian. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Herlina juga. Sama-sama Pak. Terima kasih. Pak Daniel yang singgah di Medan. Daniel, thank you. Dari ya, Pak Denny. Pilih Bapak Ibu. Samuel. dengan Pak Alwi.